Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakia Darajah. Ya, kali ini saya akan sharing tentang kesadaran. Ya, mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya tentang kesadaran. Ya, banyak yang sudah membicarakan tentang kesadaran. Nah, ini saya ingin cerita tentang pengalaman saya ya. Bagaimana meningkatkan kesadaran ya. Bagaimana cara untuk meningkatkan kesadaran kita. Ini menurut pengalaman saya ya, jadi ketika Anda tidak setuju ya tidak masalah juga. Ya, sejauh saya belajar dan mencoba untuk bertumbuh begitu ya, sampai saat umur saya sekarang ini ya, mungkin ada beberapa hal yang saya alami ya, yang saya rasakan, yang bisa saya ceritakan kepada teman-teman bagaimana cara meningkatkan kesadaran. Ya, dari misalnya dulu 10 tahun yang lalu ataupun 20 tahun yang lalu, tentunya kesadaran saya itu berbeda dengan yang saya rasakan saat ini ya. Jadi menurut saya itu ada 3 hal yang mampu untuk menaikkan tingkat kesadaran kita. Yang pertama itu ilmu ya. Ilmu itu menurut saya adalah pondasi yang sangat penting ketika kita ingin bertumbuh dan memperluas kesadaran kita. Ya, banyak orang yang sudah berumur senior gitu ya, yang mereka sudah mungkin banyak hidupnya sudah cukup banyak gitu ya, mengalami tantangan-tantangan hidup. Tetapi ketika dia tidak belajar, dia tidak menggali ilmunya gitu, ternyata tuh pengalamannya itu tidak membuahkan hasil untuk memperluas kesadarannya. Ya, akhirnya cuma pernah merasakan ini gitu, tetapi tidak mendapatkan hikmah, tidak mendapatkan pelajaran. Ya, saya lihat itu karena kurang belajar, kurang menggali ilmunya. Jadi saya merasakan bahwa yang namanya ilmu itu sangat penting sekali untuk kita mampu memperluas kesadaran kita. Ya, meskipun ada faktor lain tentunya, tetapi yang namanya ilmu ini itu sangat fundamental. Jadi saya tuh paham kenapa Rasulullah gitu ya, Nabi itu sudah mengatakan, menyuruh kita itu belajarlah, menuntut ilmu lah dari lahir hingga liang lahat gitu. Karena yang namanya ilmu itu memang sangat penting. Kita tidak bisa cukup hanya mengalami atau misalnya mengalami suatu kehidupan apa gitu ya. Walaupun pengalaman ini nanti juga saya akan jelaskan, ini penting juga. Tetapi tanpa ilmu, pengalaman itu tidak memberikan kesadaran apapun, tidak memberikan pemahaman apa-apa gitu ya, cuma dilalui saja. Nah, dengan ilmu itu pengalaman-pengalaman yang kita alami selama hidup gitu, itu menjadikan ada benang merahnya, ada pelajarannya gitu ya, ada hikmah-hikmah yang diambil, dan dari situlah kesadaran kita itu meluas gitu, meningkat. Tetapi ketika kita hanya mengalami A, B, C gitu ya, dan kita tidak mau belajar apapun ya, belajar ilmu yang lebih jauh lagi gitu, kita tuh tidak akan mendapatkan pelajaran apa-apa jadinya. Akhirnya ya mungkin ya hanya hidup kita hanya pengulangan kejadian-kejadian saja. Kita tidak mendapatkan pelajaran apapun gitu. Nah, yang kedua, ini cara untuk meningkatkan kesadaran dengan menyelami pengalaman hidup kita. Ya, maksudnya bagaimana? Mungkin ada orang yang hanya mengalami saja ya, mengalami kejadian A, B, C sepanjang tahun-tahun kehidupannya. Tetapi ada orang yang menyelami, menghayati apa yang dialami. Itu berbeda ya. Ketika orang yang hanya mengalami saja gitu ya, dia melalui kejadian-kejadian yang mungkin hadir di dalam hidupnya, itu ya hanya dilalui saja ya. Sepanjang hidupnya bisa jadi akhirnya seperti itu aja gitu. Tetapi orang yang mencoba menyelami itu dia karena memiliki ilmu tadi. Karena dia memiliki ilmu sehingga dia mampu untuk menyelami segala pengalaman hidupnya. Nah, dari sinilah yang namanya kesadaran itu akan meningkat atau meluas gitu ya. Pengalaman-pengalaman hidup ini memang sangat berharga ya. Tetapi ketika kita tidak menyelaminya, itu ya akan hanya seperti air di sungai lewat saja tanpa meninggalkan bekas hikmah apapun gitu. Tetapi ketika kita menyelaminya dengan berbekal ilmu tadi ya, pengalaman-pengalaman yang kita lalui itu akan sangat berharga ya.
Kadangkala ada orang yang mengalami kegelapan di dalam hidupnya gitu ya. Dan ketika dia mampu untuk menyelami kegelapan itu, dia akan menemukan cahaya. Ya, kadangkala kita tidak mau belajar, tidak mau mendalami apa yang kita alami gitu ya. Akhirnya kejadian-kejadian hanya berlalu begitu saja dan kita akan bergumul dengan pengalaman-pengalaman yang sama gitu ya, dengan emosi-emosi yang sama sehingga kita tidak tanpa memberikan perluasan kesadaran gitu. Nah, dengan berpondasi ilmu tadi, pengalaman hidup kita akan sangat berarti, ya. Terus yang ketiga, menurut saya yang mampu meningkatkan kesadaran adalah ritual, ya. Ritual apapun di dalam kepercayaan atau agama kita, ya. Ritual itu akan membuat kita memasrahkan, ya, memasrahkan atau kita mengakui bahwa ada sesuatu yang lebih agung dibandingkan diri kita gitu. Tanpa kita meritual ya, kita tuh menjadi seolah-olah kering ya. Nah, dengan ritual kita akan menjadi serasa ada bobotnya gitu. Karena kita dengan ritual kita bisa melepaskan, kita bisa berserah diri gitu ya. Kita juga bisa merasa bahwa kita tuh zero itu ketika kita berritual. Kalau kita tidak berritual, ya kita tidak akan melepaskan diri dari wujud diri kita. Kita merasa akan selalu ada gitu. Tapi dengan ritual apapun ya yang kita jalankan itu akan mendorong kita untuk mudah berlatih berserah diri gitu ya, mudah berlatih untuk tawakal, mudah berlatih untuk letting go atau melepaskan. Nah, disitulah momen-momen ritual itu kadangkala kita mendapatkan pencerahan-pencerahan. Nah, disitulah kita bisa terjadi ya peningkatan kesadaran kita. Nah, jadi itu yang menurut saya cara untuk mampu meningkatkan kesadaran kita ya. Yang pertama itu belajar atau kita memiliki ilmunya. Jadi kita belajar itu tiada henti ya, karena ilmu itu sangat luas sekali ya. Terus yang kedua, kita menyelami pengalaman hidup kita. Jadi tidak sekedar kita mencicipi hanya sekedar menjalani saja, tetapi kita mencoba menyelami ya. Barangkali di dalam penyelaman kita tentang pengalaman hidup kita itu kita menemukan secercah cahaya ya. Terus yang ketiga, kita mendalami atau kita melakukan ritual ya, karena dengan ritual ini kita akan mudah untuk berserah diri ya. Mudah-mudahan dengan sharing saya bisa teman-teman pahami dan bisa teman-teman praktikkan juga. Saya juga masih terus belajar ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sharingkan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.